Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septia Dwi Wardania di Septiawi Channel, yang tentu saja kita akan membahas materi pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ups, sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi mudah diterima dan penuh keberkahan. Kalau kamu mengikuti channel ini, pasti tahu dong, kita pernah membahas materi iman kepada Allah SWT, khususnya terkait 7 Asmaul Husna. Nah, pada video kali ini kita juga akan belajar terkait rukun iman, khususnya iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Lalu, apa sih harapannya setelah kita selesai mempelajari materi ini? Setelah menyelesaikan pembelajaran pada materi iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT, diharapkan kita semua secara sikap spiritual yakin dan percaya tentang keberadaan malaikat. Secara sikap sosial, mampu untuk menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Secara pengetahuan, mampu untuk menganalisis makna beriman kepada malaikat serta dalil Al-Quran terkait, yaitu Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 285, dan Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 136. Serta secara keterampilan, mampu untuk mendemonstrasikan bacaan dan hafalan dalil Al-Quran, serta mengaitkannya dengan contoh perilaku mulia, teliti, disiplin, dan waspada. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, kamu bisa menebak nggak? Apa aja sih yang akan kita pelajari? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat, dalil Al-Quran, penciptaan malaikat, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin, jumlah malaikat, nama dan tugas malaikat, hikmah beriman kepada malaikat, dan perilaku mulia sebagai bukti implementasi keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah SWT. Sebelum kita membahas pengertian iman kepada malaikat, kita harus tahu dulu nih makna dari kata iman itu sendiri. Secara bahasa, iman adalah yakin dan percaya. Dari segi istilah, iman artinya meyakini dengan setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan seluruh anggota badan atau tubuh. Lalu, apa itu malaikat? Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malak, lalu dijamakkan menjadi malaikah, yang berarti makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah SWT. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya, sebagai utusan Allah SWT yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Berdasarkan pengertian iman dan malaikat, baik secara bahasa maupun secara istilah tersebut, dapat kita simpulkan nih, bahwa iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Dan kita sebagai manusia yang beriman kepada malaikat tentunya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuh atau badan kita untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak atau berbuat sesuatu. Sebagai salah satu rukun iman, lebih tepatnya rukun iman kedua, setelah beriman kepada Allah SWT dan dilanjutkan dengan beriman kepada kitab, Rasul, hari akhir, serta kodok dan kodar. Tentu saja hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT adalah fardu ain. Maksudnya adalah tiap-tiap insan wajib untuk beriman kepada malaikat, tidak dapat diwakilkan.
Sumber yang menyatakan kewajiban dalam beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dapat ditemukan pada beberapa dalil Al-Qur'an dan hadis. Beberapa di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizal linnas iza atahu rajulun yamsi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Pengetahuan manusia sangatlah terbatas, terlebih lagi ketika kita membahas hal-hal gaib, termasuk malaikat. Namun, beberapa dalil Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang ciri-ciri malaikat. Beberapa di antaranya adalah An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min mariji min nar wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum. Dari Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan Quran Surah Fatir, surah ke-35 ayat 1, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang baru saja kita dengarkan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan dalil Al-Quran dan hadis tersebut, patutlah kita meragukan pernyataan baru tersebut. Malaikat, manusia, dan jin semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun terdapat beberapa perbedaan, baik dari penciptaannya, sifat, maupun ciri-cirinya. Yuk langsung saja kita simak pada tabel berikut ini. Yang pertama, dari segi penciptaan, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api. Yang kedua, malaikat merupakan makhluk yang gaib, sedangkan manusia merupakan makhluk nyata, dan jin sama seperti malaikat juga merupakan makhluk gaib. Ketiga, malaikat merupakan makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki hawa nafsu. Lalu yang keempat, karena tidak adanya hawa nafsu tersebut menyebabkan malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi apapun. Berbeda dengan manusia dan jin yang memiliki hawa nafsu, menyebabkan ada sebagian yang taat, ada pula yang durhaka akibat menuruti hawa nafsu. Kelima, malaikat adalah makhluk tanpa jenis kelamin, jadi semuanya sama, tidak ada pria maupun wanita. Berbeda dengan manusia dan jin yang memiliki jenis kelamin. Keenam, malaikat merupakan makhluk yang tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak pula tidur, dan tidak kawin. Tentu saja berbeda dengan manusia dan jin yang membutuhkan makan, minum, tidur, dan kawin sebagai penunjang kehidupannya.
Dan yang ketujuh, dikatakan bahwa malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis atau tidak berubah keadaannya. Sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis atau mengandung dinamika, yang menyebabkan manusia dapat berubah pikiran sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada saat itu. Berbeda lagi dengan jin yang cukup dengan memiliki akal pikiran. Nah, sudah terlihat jelas kan perbedaan yang terdapat pada malaikat, manusia, dan jin. Bagaimana? Sudah mampu untuk membedakan ketiga makhluk tersebut? Jika kamu pernah melihat ada orang-orang yang mendatangi rumah untuk bertanya jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut, yaitu namanya sensus penduduk. Dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk dan dilakukan secara periodik. Selain itu, kita di Indonesia terdata dalam sistem kependudukan dan catatan sipil. Kita akan terdata dengan terbitnya akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk, buku nikah atau akta perkawinan, hingga akhirnya tercatat pada akta kematian. Ya, itu adalah beberapa upaya pemerintah dalam melihat jumlah penduduk untuk penetapan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan karena manusia adalah makhluk nyata yang dapat dilihat secara nyata. Tentu berbeda dengan malaikat sebagai makhluk gaib. Karena sifatnya yang gaib dan keterbatasan ilmu pengetahuan manusia, tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlah malaikat. Hanya sebuah riwayat yang menyatakan bahwa jika kita bersilaturahmi, maka akan ada malaikat yang bersolawat kepada kita. Lengkapnya dapat kita simak pada hadis berikut. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ata akhahul muslima idam masa fi harafatil jannati hatta yajlisa fa iza jalasa ghamarathu rahmah fa in kana gudwatan shalla 'alaiha sab'una alfa malaki hatta yufsiya wa in kana masa'an shalla 'alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meski tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti berapa jumlah malaikat yang ada di dunia, tapi kita sebagai umat muslim yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk mengetahui dan mengimani 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, sebenarnya tugas malaikat yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Lalu 10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui ini memiliki beberapa tugas khusus. Yuk langsung saja kita bahas bersama. Tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar nama malaikat Jibril. Sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, pada kisah tersebut, malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat Al-Quran pertama yang saat ini kita kenal dengan Quran Surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 1-5.
Malaikat Jibril selama ini dikenal sebagai malaikat dengan tugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Selain itu, Malaikat Jibril juga dikenal sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Di samping bertugas membagi rezeki dan hujan, malaikat Mikail juga sering bersama-sama dengan malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya. Di antara tugas yang pernah dilakukan bersama malaikat Jibril adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika malaikat Jibril menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk dicuci hatinya karena akan diisi dengan iman, Islam, yakin, dan sifat hilim, malaikat Mikail mengambil peran sebagai pengambil air Al-Kautsar atau air Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan untuk melakukan Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail bersama malaikat Jibril mendampingi selama perjalanan tersebut. Dan yang ketiga, malaikat Mikail juga bertugas menyampaikan lembaran kepada malaikat maut. Lembaran tersebut bertulis tentang detail seperti nama, tempat, dan sebab-sebab pencabutan nyawa bagi orang yang dimaksud. Nah, malaikat yang satu ini juga tidak asing untuk kita dengar. Ya, kita biasa mendengarnya dengan sebutan malaikat maut. Dialah malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk mencabut nyawa dirinya sendiri. Malaikat Israil diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberinya kemudahan untuk menjangkau dunia dari barat hingga ke timur, bagaikan seseorang yang sedang menikmati berbagai macam hidangan di meja makan. Selain itu, malaikat Israil juga diberikan kemampuan untuk membolak-balikan dunia, bagaikan manusia sedang membolak-balikan uang. Masya Allah, luar biasa bukan? Sewaktu malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, maka malaikat Israil akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Lalu untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat Israil bekerja sama dengan malaikat arham, yaitu malaikat yang meniupkan ruh pada janin. Malaikat Israfil adalah malaikat yang nantinya akan menandai hari kiamat. Malaikat Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, menunggu hingga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Ya, tugas utama dari malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala pada hari kiamat kelak. Pada kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 halaman 60, sebuah hadis menerangkan bahwa trompet sangkakala itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Tiupan pertama merupakan nafkhatul faza untuk menakutkan, yang ditandai dengan kehancuran dunia beserta seluruh isinya. Tiupan kedua adalah nafkhatul sa'aq untuk mematikan, yaitu tiupan yang akan mematikan seluruh makhluk di dunia. Dan tiupan ketiga adalah nafkhatul ba'as untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan,
yaitu tiupan yang akan membangkitkan semua makhluk untuk berkumpul di padang mahsyar. Ketika manusia telah meninggal dunia dan memasuki alam barzah atau alam kubur, maka tidak ada lagi orang tua, sanak saudara, kerabat, tetangga, atau siapapun yang akan menemani. Hanya tersisa amal-amal soleh yang selama ini dilakukan di masa hidupnya. Pada saat itulah malaikat mungkar dan malaikat nakir menjalankan tugasnya, yaitu menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur, yang dimulai pada saat proses pemakaman telah berakhir. Dan pelayat terakhir telah melangkah sejauh 40 langkah dari makam jenazah. Malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan 3 perkara pokok dengan 3 perkara lainnya, yaitu man robbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang mukmin akan menjawab keduanya. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Islam agamaku, Muhammad SAW adalah nabiku. Ia penutup para nabi. Ka'bah adalah kiblatku. Orang-orang mukmin adalah saudaraku. Al-Quran adalah imamku. Sunnah Rasul adalah jalan hidupku. Aku membaca kitabullah dan beriman serta membenarkannya. Setelah mendengar jawaban yang merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para mukmin, kedua malaikat tersebut akan menjawab, "Kau benar. Tidurlah sebagaimana tidur para pengantin yang tiada dapat membangunkannya kecuali orang yang paling mengasihinya." Kedua malaikat ini merupakan pasangan malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia, tapi bukan amal yang sama. Nah, malaikat Raqib memiliki tugas untuk mencatat amal kebaikan manusia selama berada di dunia. Ya, amal-amal soleh yang selama ini kita lakukan. Sedangkan malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal keburukan manusia. Malaikat Raqib dan malaikat Atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian, sehingga tidak ada satupun kebaikan dan keburukan yang luput dari catatan keduanya. Lalu hasil dari catatan malaikat Raqib dan malaikat Atid ini akan diterima di akhirat kelak pada saat Yaumul Hisab, yaitu hari penghitungan amal baik dan buruk. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang sangat ingin saya jumpai di akhirat kelak. Dan saya yakin kita semua juga menginginkan hal yang sama. Malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalam surga. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Neraka adalah tempat pembalasan atas amal buruk yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di dunia.
Di neraka ini akan ada beberapa malaikat yang akan menjaga dan mengawasinya. Dan malaikat Malik merupakan malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani. Begitu pula dalam hal beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita peroleh, yaitu yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang wajib untuk kita laksanakan. Kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita tidak ingin ucapan dan perbuatan kita menjadi catatan dari malaikat atid, bukan? Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Karena kita telah yakin dan percaya bahwa benar adanya kehadiran makhluk gaib di dunia. Salah satunya adalah malaikat. Keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui malaikat-malaikatnya, manusia memperoleh banyak karunia. Ya, banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat kepada kita umat manusia. Kelima, menambah semangat dan keikhlasan dalam beribadah, walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Karena kita tidak butuh pengakuan orang lain dalam beribadah. Beribadah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu saja selalu terlihat olehnya dan tercatat oleh malaikat Raqib. Keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh, karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Kegiatan positif apapun, dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun yang kita lakukan, siang dan malam, terang dan gelap, sendiri dan berkelompok, semuanya tercatat dengan rapi oleh malaikat Raqib tanpa tertinggal satu pun. Ketujuh, semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Malaikat Mikail memang akan membagikan rezeki kepada umat manusia, tapi tentu saja manusia harus berusaha untuk menggapai rezeki tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya. Dengan senantiasa menghadirkan dan meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan, maka kita akan menerapkan perilaku mulia berikut sebagai bukti implementasi keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berkata dan berbuat jujur, karena kita yakin akan selalu ada malaikat yang mengawasi dan mencatat segala amal perbuatan kita. Kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hukum mutlak yang wajib untuk kita patuhi dan taati. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan perintah kepada umatnya untuk patuh dan taat terhadap aturan, keputusan, dan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan alhamdulillah kita berada di Indonesia yang selalu menjunjung tinggi aspek keimanan dari seluruh agama dan kepercayaan. Terlihat dalam Pancasila poin pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Kita yakin nih, ketika kita melaksanakan tugas dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, dan tidak menyepelekan tanggung jawab, tentu itu adalah amal-amal soleh yang sedang dicatat oleh malaikat Raqib sebagai bekal kita di akhirat kelak. Keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan.
Jika kita sudah sangat yakin dan percaya dengan malaikat Raqib dan malaikat Atid dalam menjalankan tugasnya, tentu kita akan sangat berhati-hati ketika berkata-kata dan berbuat sesuatu. Kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau kepedulian sosial. Hei, kita udah yakin kan dengan malaikat Mikail yang mengatur dan membagikan rezeki kepada seluruh makhluk di dunia. Jadi kita nggak perlu ragu, apalagi takut untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Mungkin saja rezeki orang lain sedang dititipkan melalui kita kan? Keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Jadilah contoh yang baik bagi lingkunganmu, jangan menjadi contoh dalam keburukan. Ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu, karena tidak ada manusia yang lepas dari salah dan khilaf. Namun, selama masih memiliki kesempatan hidup, maka perbaikilah selalu diri kita, serta jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi. Kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak tercatat di dalam catatan malaikat Atid. 9. Tidak bersikap sombong atau riya dalam berbuat kebaikan. Karena amal soleh kita tujuannya adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah pasti dicatat oleh malaikat Raqib. Tidak perlu kita perlihatkan kepada orang lain atau kita catat secara mandiri melalui postingan media sosial. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga selalu ada manfaat yang dapat diperoleh dari video pembelajaran di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, and klik the bell icon. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Dan sebagai closing statement kali ini, saya akan menyampaikan, hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu, yakinkan pada dirimu bahwa semua rezeki telah diatur dengan sangat baik dan sempurna, serta semua perbuatan kita akan dicatat dengan sangat teliti oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu akan mendapat balasan di akhirat kelak. Dengan senantiasa meyakini hal tersebut, kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.